Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, setelah melewati jalan kematian, Allah menjanjikan satu tempat yang amat indah untuk manusia. Tempat indah dan penuh kedamaian itu disebut dengan Al-Jannah atau surga. Surga hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman, bertakwa, rajin beribadah, berbuat baik dan selalu mentaati dan mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman yang artinya, Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan Al-Jannah yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Hadis riwayat Muslim. Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapatkan balasan yang terbaik. Mungkin saja banyak orang yang berkomentar tentang surga. Surga? Ngomongin surga? Tapi ngaca diri dong, masa minta surga yang paling tinggi? Nah, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Dalam masalah akhirat, kita diminta untuk mencari yang terbaik, bukan pesimis, agar manusia terpacu untuk selalu berlomba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat paham ketakwaan umatnya tidaklah sama, sehingga balasan yang mereka terima juga akan berbeda. Salah satu nama surga yang terdapat dalam Al-Quran adalah surga Firdaus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi agar umatnya meminta kepada Allah surga Firdaus. Para calon penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang memelihara sholatnya, menjaga lisannya, gemar membayar zakat, menjaga kemaluannya, dan orang yang mampu menjaga amanat. Allah berfirman, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Al-Mubarakfuri mengatakan, ini menunjukkan bahwa Firdaus berada di atas semua tingkatan surga. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan umatnya dan memperbesar harapan untuk mereka. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Sebab itulah Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Di antara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus. Nah, bagaimana gambaran kenikmatan surga Firdaus? Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus dan yang paling afdol. Hadis riwayat Tirmizi. Di antaranya hadis Nabi tentang surga Firdaus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga itu terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Karena itu, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada Ars Sang Maha Pengasih, dan darinya sumber sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan semakin dekat Arsy, semakin agung dan sangat istimewa. Ibnul Qayyim mengatakan, makhluk yang paling suci, paling tinggi, paling bercahaya, paling mulia, paling atas posisinya, dan paling luas adalah Arsy-Nya Allah Ar-Rahman. Karena itulah layak dia beristiwa di atasnya. Dan semua yang lebih dekat dengan Ars, maka dia lebih bercahaya, lebih suci dan lebih mulia dibandingkan yang di bawahnya. Untuk itulah surga Firdaus menjadi surga yang paling tinggi, paling mulia, paling bercahaya, dan paling agung. Karena dia paling dekat dengan Ars, dan Ars adalah atapnya. Surga Firdaus disebut dengan Firdaus karena dikelilingi dan diliputi oleh banyak pohon, yang kebanyakan adalah pohon anggur. Ada pula yang berpendapat, Firdaus artinya lembah-lembah yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Ada lagi yang mengatakan, dalam bahasa Rum, Firdaus berarti kebun atau taman yang penuh dengan pohon anggur. Siapapun yang berada di dalamnya akan kekal,
tidak akan pernah merasa jenuh atau bosan, layaknya para penghuni dunia. Tatkala mendapat satu nikmat, mereka ingin beralih kepada nikmat lain, bahkan yang lebih besar. Sementara para penghuni surga Firdaus tidak mengenal jenuh dan bosan pada sebuah nikmat. Apapun yang mereka inginkan sudah tersaji dan apapun yang mereka pilih sudah disiapkan. Dalam Al-Quran, Allah juga telah memberi gambaran siapa saja yang berhak mendapat balasan surga ini, yaitu mereka yang kusuk dalam sholatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermakna, orang yang menunaikan kewajiban zakat, orang yang menjaga kemaluannya, sebagaimana dalam ayat berikut. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Wallahu alam bissawab. Sahabat Buya Milenial, berbicara mengenai surga dan segala kenikmatannya merupakan perkara gaib yang sebagai seorang muslim tentu kita harus meyakini dan mempercayainya. Surga dan neraka adalah kepastian. Keduanya diciptakan untuk dua golongan manusia yang berbeda. Surga diciptakan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, sementara neraka diciptakan bagi mereka yang syirik, musyrik, dan munafik. Surga adalah rahmat, surga adalah kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, dan semua kebaikan yang dikehendaki oleh para penghuninya. Sementara neraka adalah azab, kepedihan, darah, duka, nestapa, dan lara. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan neraka. Semoga video ini bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk meningkatkan amal perbuatan, berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.